Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat datang di Ruang PC. Sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe bagi yang belum dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya. Selamat mengikuti. Tidak banyak keterangan yang dapat digali dari Rasul Yudas. Secara tradisi, artinya berdasarkan catatan yang diceritakan, Yudas adalah putra dari Kleopas dan Maria, yang merupakan sepupu dari Maria ibu Yesus, yang artinya Santo Rasul Yudas adalah sepupu dari Tuhan Yesus sendiri. Secara tradisi juga diceritakan Kleopas mati menjadi martir karena imannya yang disampaikan secara berani dan terbuka saat kebangkitan Kristus. Yudas berasal dari keluarga Yahudi di Banias, Galilea, sebuah kota yang dibangun kembali oleh kerajaan Romawi dengan nama baru, yaitu Kaisaria Filipi. Yudas adalah nama Ibrani Yehuda, yang berarti memuji. Yehuda juga merupakan nama salah satu suku di Israel. Yudas disebut juga Tadeus, artinya si pemberani. Pada perjamuan malam terakhir dengan berani Yudas bertanya kepada Yesus, "Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Setelah Pentakosta, Santo Yudas berkarya di Yudea, Samaria, Idumea, Suria, Libya, dan Mesopotamia. Kemungkinan Rasul Yudas juga mengunjungi Beirut dan Edessa. Secara tradisi dapat diyakini bahwa Rasul Yudas dan Bartolomeus adalah orang yang membawa dan menyebarkan kekristenan di Armenia. Secara tradisi mereka dihormati sebagai orang kudus pelindung gereja apostolik Armenia. Tradisi ini diperkuat dengan keberadaan dua buah biara di Armenia, yaitu biara Santo Tadeus, sekarang wilayah Iran Utara, dan biara Santo Bartolomeus yang sekarang ada di wilayah Tenggara Turki. Rasul Yudas wafat sebagai martir sekitar tahun 65 di Beirut, di provinsi Romawi Suria, bersama-sama dengan Santo Simon, orang Zelot. Pada abad kedua terdapat lukisan yang menggambarkan Yudas memegang sebuah kapak yang bermaksud melambangkan bagaimana cara ia dibunuh. Pada masa gereja perdana, terdapat banyak ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kekristenan. Santo Yudas selalu meneguhkan iman para jemaat perdana dan terus mewartakan Injil dengan sukacita. Santo Yudas dikenal sebagai orang yang kudus, yang sering melindungi orang-orang yang mendapatkan banyak persoalan, perkara besar yang sulit, yang pada saatnya sejumlah umat beriman selalu memohon bantuan doa dari Santo Yudas Tadeus untuk persoalan sulit mereka, hingga suatu saat dilahirkannya sebuah devosi kepadanya dalam bentuk novena. Kisah kematian Santo Yudas ditulis di dalam Acts of Simon and Jude, salah satu buku yang mengisahkan legenda para rasul, dipercaya ditulis oleh Abdias, uskup Babylon, yang diterjemahkan dalam bahasa Latin oleh muridnya Tropaeus Africanus. Di kemudian hari tubuh Rasul Yudas dipindahkan dari Beirut ke Roma dan disemayamkan di Basilika Santo Petrus. Saat ini tulang belulangnya berada di altar utama Santo Yosef di salah satu kubur bersama dengan Rasul Simon, orang Zelot. Sahabat Ruang PC, demikian episode kali ini.
Silakan tulis komentar Anda untuk saling berbagi. Kasih like bila Anda suka, bagikan ke teman-teman, keluarga, atau media sosial Anda supaya bisa memberi inspirasi. Subscribe atau tekan tombol loncengnya supaya Anda selalu mendapat pemberitahuan setiap ada video baru. Tuhan memberkati. Non scole sed vita discimus.